Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa di satu sisi Indonesia punya jalan tol, kereta cepat, dan gedung-gedung pencakar langit, tapi di sisi lain masih ada anak-anak yang harus berjalan jauh hanya untuk pergi ke sekolah? Bukankah pembangunan seharusnya bisa dirasakan oleh semua orang? Nah, di video kali ini, saya akan membahas satu pertanyaan yang penting. Bagaimana inklusif? Siapa yang sebenarnya masih tertinggal? Pernahkah kita berpikir, apakah pembangunan di Indonesia benar-benar sudah dirasakan oleh semua masyarakat? Setiap hari, kita melihat berita tentang jalan tol, bandara yang semakin modern, kawasan industri yang terus berkembang, hingga pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil. Semua itu tentu menjadi kabar yang membanggakan. Pemerintah terus mendorong pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kenyataannya masih berbeda. Tidak semua masyarakat menikmati hasil pembangunan secara adil. Masih ada saudara-saudara kita yang di wilayah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, yang harus menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, bahkan jaringan internet. Perbedaan ini sangat terasa jika kita membandingkan kehidupan di kota besar dengan daerah pelosok. Di kota, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Sebaliknya, di beberapa daerah terpencil, anak-anak masih harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah. Tenaga kesehatan sangat terbatas dan sinyal internet pun belum tersedia secara memadai. Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan karena fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah dan kesempatan kerja yang masih terbatas. Menurut saya, kondisi ini bukan terjadi tanpa sebab. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan dan investasi yang masih terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan juga membuat pembangunan di daerah terpencil menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum merata serta pelaksanaan kebijakan yang belum optimal juga menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus lebih mengutamakan pemetaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet harus terus diperluas hingga ke daerah terpencil, di mana kualitas pendidikan dan layanan kesehatan saat ini juga perlu ditingkatkan agar masyarakat di daerah terpelosok tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Khususnya di daerah tersebut ialah di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain itu, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perluasan akses teknologi digital perlu menjadi perhatian. Yang tidak kalah pentingnya bagi perekonomian Indonesia saat ini adalah dengan adanya melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan berdasarkan dari pemerintah di atas. Namun, menurut saya, keberhasilan pembangunan tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program atau proyek yang dijalankan, khususnya di daerah yang terpelosok di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana masyarakat tersebut membutuhkan dana dari pemerintah seperti dana desa, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat. Program-program tersebut tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, menurut saya, keberhasilan pembangunan tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program atau proyek yang dijalankan. Akan tetapi, pemerintah tersebut penting. Bagaimana masyarakat tersebut membutuhkan dana-dana dari pemerintah tersebut sudah merasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan solidaritas dan keadilan. Pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga negara Indonesia merasakan manfaatnya secara adil. Saya berharap pembangunan di Indonesia tidak lagi meninggalkan kelompok rentan maupun masyarakat di daerah terpencil, khususnya di daerah yang sudah saya sebutkan di 3 daerah tersebut.
dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Saya yakin bahwa pembangunan yang inklusif benar-benar terwujud, sehingga Indonesia Emas pada tahun 2045 menjadi masa depan yang dirasakan oleh seluruh Indonesia tanpa ada satupun yang tertinggal.